Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid, dan anak-anak sekalian, saat ini kan kita masuk di musibah yang melanda dunia dan Indonesia, yaitu wabah virus COVID-19, di mana terakhir sebulan 2 bulan terakhir ini pemerintah mengharapkan, menghimbau, menginstruksikan bahwa kita semua harus stay at home di rumah. Dampak yang terjadi adalah perubahan dari kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kita lakukan kegiatan secara rutin. Semua di rumah, termasuk anak-anak yang sekolah itu belajar dari rumah. Istilahnya learn from home. Nah, ketika anak-anak yang biasanya jam 6 pagi harus berangkat ke sekolah, kemudian siang atau sore hari baru pulang ke rumah, dan sehari-hari menuntut ilmu dengan Bapak Ibu guru, 1 bulan 2 bulan terakhir ini di rumah. Jadi kami sebagai orang tua punya pengalaman-pengalaman yang unik juga ya. Mungkin untuk orang-orang tua yang memiliki anak dengan konsep homeschooling itu sudah biasa, tapi kalau memang sekolahnya di sekolah konvensional terasa lebih berbeda gitu ya. Instruksi setiap harinya diberikan dari sekolah untuk anak kita, kemudian mengerjakan tugas tertulis, praktek, jadi malah lebih kreatif, kita juga bisa langsung mendampingi anak-anak yang biasanya didampingi Bapak Ibu guru. Jadi kita terasa lebih dekat. Khususnya saya kerja di Jakarta, setiap kali pulang paling cuma 2-3 hari, itu pun Sabtu Minggu, nggak pernah tuh nganter anak sekolah. Nah, sekarang malah sehari-hari bareng sama anak-anak yang masih sekolah, kemudian berkumpul di keluarga. Ini sukanya kalau di konteks saya ya. Tapi untuk secara umum saya pikir ini pengalaman baru buat untuk kita sebagai orang tua, bahwa dalam membimbing anak itu sekarang secara utuh nih, mendidik dia secara akademis, mendidik dia secara keterampilan, mendidik dia secara tingkah laku, budi pekerti, segala macam. Jadi ini membuat pengalaman lebih berharga buat kita di masa dibalik musibah ini. Kalau dukanya ya tentu kebiasaan kita bisa kemana-mana jadi tidak bisa kemana-mana. Ini mungkin dukanya ya. Ruangnya seakan-akan semakin sempit, tidak bisa kemana-mana lagi dengan bebas. Itu sih pendapat saya. Terima kasih. Nah, ini sudah 39 hari anak-anak saya semuanya stay di rumah, belajar dari rumah untuk menghindarkan mereka dari isu global COVID-19. Dan ini hari ke-22 saya berada di rumah untuk menjalankan rutinitas saya setiap hari, bekerja dari rumah. Agak repot memang, karena yang biasanya bekerja di kantor atau bekerja di factory sendiri tanpa ada gangguan, sekarang dari pagi hari sudah ada sedikit gangguan dari anak-anak. Tapi kita harus selalu melihat dari sisi positifnya. Ini pertama kali saya mendampingi anak-anak saya dalam beberapa akhir tahun ini. Jadi nilai positifnya adalah saya bisa meluangkan waktu lebih banyak bersama anak-anak, mendampingi mereka dalam mengerjakan tugas-tugasnya semuanya. Jadi ini merupakan momen yang berkesan, yang harus dijaga, dan kemungkinan juga tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi di lain waktu dengan kita mendampingi anak-anak kita untuk belajar. Kesusahannya adalah karena kurikulum yang sekarang itu berbeda dengan kurikulum yang saya hadapi pada saat masih SD dulu. Jadi banyak tantangan, banyak pembelajaran yang harus diikutin supaya bisa mendampingi mereka dalam mengerjakan tugas-tugasnya setiap hari di rumah. Di sini bisa lebih tahu karakteristik anak-anak dalam menghadapi pekerjaan. Jadi seperti apa yang mereka jalankan di sekolah seperti itu. Tetapi selalu ada hasil positif, dan hasil positif itu yang selalu saya ambil. Yang paling utama adalah tetap bersukacita dalam membantu anak-anak. Saat kita bersukacita, semua duka tidak akan terasa
Yang penting selalu berpikiran positif, kita aman dan kita bersih, sehingga bisa terhindar dari isu global kesehatan ini. Terima kasih. Pengalaman saya mendampingi anak-anak saya belajar di rumah tidaklah jauh berbeda dengan pengalaman saya ketika mendampingi mereka di hari-hari efektif yang biasanya. Yang membedakan hanya saat ini saya harus mendampingi mereka di pagi hari saat semangat mereka masih penuh dengan semangat. Pembelajarannya menggunakan pembelajaran daring. Bagi orang tua yang terbiasa menggunakan aplikasi ini mungkin tidak akan mengalami kesulitan. Namun ternyata masih ditemukan orang tua yang mengalami kesulitan karena mungkin HP-nya tidak mendukung dengan aplikasi tersebut. Kuota yang terbatas dan sinyal yang kurang baik di tempat tinggalnya. Namun apapun hambatan, apapun halangan bagi kita jangan sampai menjadi penghalang. Kita harus jadi lebih kreatif untuk anak-anak kita agar anak-anak kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak patah semangat. Orang tua yang penuh semangat akan membuat anak-anaknya lebih semangat dalam belajar. Mari kita dukung anak-anak kita belajar dari rumah. Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak dan Ibu, saya Mamanya Olin akan berbagi pengalaman sebagai orang tua selama anak-anak belajar di rumah. Yang pertama adalah sukanya, yaitu waktu berkumpul bersama keluarga menjadi lebih lama, lebih banyak. Kemudian kami sebagai orang tua dapat segera membantu anak-anak ketika mereka tidak dapat menjawab pertanyaan atau soal dari Bapak dan Ibu guru. Selain itu, anak-anak juga dapat berkomunikasi dengan orang tua tentang belajar mereka. Dan yang terakhir itu adalah anak-anak dapat belajar tentang alat komunikasi yaitu HP. Kemudian yang kedua adalah dukanya. Karena saya sebagai orang tua yang bekerja di luar rumah, maka seringkali anak saya mengumpulkan tugas terlambat karena tugas diberikan pagi, ayah sudah bekerja, maka tugas itu dikerjakan pada sore atau malam hari. Kemudian seringkali kami sebagai orang tua juga tidak sabar menemani anak kami belajar karena seringkali mencari alasan, kemudian ingin main dulu, ingin makan dulu. Jadi mereka mencari alasan untuk tidak mengerjakan tugas. Selain itu, kami sebagai orang tua tidak dapat menjelaskan seperti Bapak dan Ibu guru di sekolah, sehingga anak-anak seringkali tidak jelas. Anak-anak sudah bosan di rumah Bapak Ibu, ingin bertemu dengan teman-teman dan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Tetap di rumah, tetap sehat, jaga kebersihan. Terima kasih Tuhan. Selamat sore, saya mamanya Benito. Mau menyampaikan suka duka selama belajar di rumah. Sukanya, kita bisa mendampingi anak meskipun tidak bisa mendampingi penuh. Kita bisa mengarahkan anak, mengajari anak tentang pembelajaran, bisa mengawasi. Tapi dukanya anak jadi tidak maksimal dalam belajar. Mereka hanya belajar kalau mendapat tugas saja dari sekolah. Pada saat disuruh belajar, biasanya mereka bilang nanti. Mereka memilih untuk bermain atau menonton TV. Bangun tidur aja juga malas-malesan, nggak kayak kalau pas sekolah. Tapi semenjak masa lockdown ini, karena sudah hampir 1 bulan, anak-anak juga sudah merasakan bosan di rumah. Mereka kangen untuk berkumpul dengan teman-temannya di sekolah, belajar di kelas bersama guru, berdiskusi bersama teman-teman. Mereka sudah merasa jenuh di rumah, anak nggak bisa kemana-mana. Oke, tetap di rumah, jangan kemana-mana, jangan mudik, tetap lockdown, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Salam sehat.
my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Dang, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How could we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. First you both go watch your way, and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship, and friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, and love will never get lost. And when brotherhood comes, then the line will never be crossed. Establish it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. When I'm gone, When I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you